Bapak Ibu serta sidang jemaat sekalian, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari perjanjian baru, yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang genap, sidang jemaat akan membaca ayatnya yang ganjil. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan sampai pada hari ini. Sehingga di hari Minggu ini ya Tuhan, kembali kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita di dalam rumah-Mu. Kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Saya membaca ayatnya yang genap, sidang jemaat ayatnya yang ganjil. Dengan dua perikop, Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom. Nare kabar Bapak Ibu? Balaplah. Barigas kah? Ya, mungkin TG sebagian barigas, sebagian PPH belengkung. Ngawi cuaca itah tuh kadang panas terik, kadang hujan. Tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi kita Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, sebenarnya amun aku membaca tuh agak-agak menyentil aku kebuat ampi tuh firman hatala Anda tuh. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat di sini setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus memulai pelayanannya pada saat itu dan juga pada saat itu dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Di mana beberapa muridnya yang pertama adalah penjala ikan. Ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikut Dia dan mempersiapkan mereka untuk menjadi muridnya dalam pelayanan nantinya, kita melihat respon dari orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan pada saat itu. Mereka tanpa keraguan langsung mengikuti Yesus. Kenapa saya katakan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini pun bukan hanya menyentil jemaat, tetapi saya juga. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat respon murid-murid yang pertama ketika dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus, mereka tidak ada keraguan. Langsung mengikut Yesus tanpa bertanya dan tanpa ragu untuk mengikut Yesus. Dan saya langsung memikirkan ketika saya menerima telepon pemindahan pada waktu itu, mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, dipanggil, ditelepon, saya dikatakan akan dipindahkan ke resort Banjarmasin. Respon saya tidak seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Saya mengelak terlebih dahulu. Awi buhen Bapak Ibu, awi memikir bara desa langsung ke ibu kota provinsi. Waduh tuh kuangko tuh babehat tuh ke Banjarmasin tuh. Apalagi terkadang tuntutan orang-orang bagaimana hamba Tuhannya harus berkhotbah dengan luar biasa baik dan indah.
Karena pemikiran kami Bapak Ibu, banyak pendeta-pendeta, terkhususnya pendeta-pendeta muda ketika ditaruh di perkotaan, aduh tuh tahu arek para imam besar ahli Taurat tuh kareh kenampi tah tuh berkhotbah. Itu menjadi pergumulan kami. Apalagi kami terbiasa dengan lingkungan pedesaan yang adem ayem, langsung ditaruh ke ibu kota provinsi, pasti ada keraguan, ada kekhawatiran, walaupun mungkin saja ketika ditempatkan di sana tidak semengerikan apa yang dibayangkan. Tetapi yang namanya ketika ditempatkan di tempat yang baru dan terlebih lagi dari desa langsung ke ibu kota, pasti ada pemikiran-pemikiran tertentu, kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Dan perasaan saya ketika dimutasikan ke resort Banjarmasin penuh pergumulan awalnya. Tetapi setelahnya saya percaya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita di tempat dan dimanapun kita ditempatkan, saya percaya Tuhan yang memampukan kita. Nah, itulah yang menjadi keyakinan saya, sehingga pada saat ini pun akhirnya saya tidak galau lagi dan menjadi siap ditempatkan di tempat yang baru. Nah, begitu pula bagi kita pada saat ini, tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi sidang jemaat Tuhan. Kita bisa melihat respon murid-murid Yesus pada saat itu ketika dipilih dan dipanggil untuk mengikut Dia, di mana kita tahu Bapak Ibu, kenapa Yesus harus memilih murid-murid untuk membantu Ia dalam pelayanannya. Karena kita tahu tidak selamanya Yesus itu tinggal di dunia. Karena tugas dan tanggung jawabnya ketika Ia melayani, sambil melayani Ia juga harus nantinya menggenapkan misi Allah, yaitu disalibkan, bangkit, dan nantinya akan naik ke sorga. Itu adalah misi Allah. Nah, lalu bagaimana ketika Yesus tidak menentukan para murid-muridnya, hanya Yesus yang melayani? Ketika Yesus nanti terangkat ke sorga, lalu siapa yang meneruskan pelayanan Yesus? Itu yang dipikirkan oleh Yesus pada saat itu, sehingga Ia memilih murid-murid yang dipersiapkannya untuk nantinya melanjutkan pelayanannya ketika Ia tidak ada lagi di dunia. Dan kita melihat di sini respon yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yang pertama Simon dan Andreas, bahkan Yakobus pada saat itu, di mana mereka adalah penjala ikan, tetapi ketika mereka dipanggil dan dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan, tidak ada keraguan, bahkan mereka langsung segera katanya mengikut Yesus. Yang jadi pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu? Misal contoh sederhana Bapak Ibu, karena pilih jadi doa persembahan, pembacaan Alkitab, misalnya ditugaskan atau dijadwalkan, apakah siap sedia langsung Bapak Ibu? Siap sedia langsung dia angata. Amun jadi kare liturgus, jawab persembahan, pembacaan Alkitab, apakah langsung siap sedia Bapak Ibu? Amun pendeta diakon apa boleh buati? Siap tidak siap? Harus, karena tugas tanggung jawabnya memang di situ. Yang lainnya, apakah bersiap sedia? Segera, yuk siap katanya. Ikau jadi liturgus Anda tulah tu ibadah SPPR atau SPB. Ikau doa persembahan Anda tulah. Ikau pembacaan Alkitab Anda tulah, atau Anda minggu kare pembacaan Alkitab atau persembahan. Siapkah? Apa respon biasanya Bapak Ibu? Langsung siapkah atau lihat keadaan lah. Aduh lah, payah ampi itu. Karena kenapa? Mungkin saja ketidaksiapan kita karena kita tidak merasa percaya diri lah Bapak Ibu. Mungkin karena latar belakang pendidikan kita, karena kita tidak pandai berbicara, karena kita tidak pandai merangkai kata-kata, atau mungkin saja karena latar belakang keluarga kita, sehingga kita rasanya tidak siap. Seringkali hal ini yang menjadi kendala bagi kita ketika kita diberikan tugas untuk ambil bagian dalam pelayanan, akhirnya kita mengelak dan mangkir dari tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita melihat lagi di sini, Yesus memanggil penjala ikan, bukan pekerjaan yang luar biasa, dan latar belakang mereka pun sederhana. Intinya adalah Tuhan tidak melihat latar belakang kita,
Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Tuhan tidak melihat latar belakang sosial ataupun keluarga kita. Tuhan tidak melihat kita harus luar biasa, harus punya kelebihan dulu baru kita ambil bagian pelayanan. Tetapi Tuhan ingin melihat kesiapan hati dan ketulusan kita untuk siap dipakai Tuhan untuk ambil bagian dari pelayanan. Makanya saya mencontohkan diri saya saja, mungkin awalnya ada keraguan, kekhawatiran saya ditempatkan di tempat yang baru. Tetapi saya percaya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan pula yang memampukan kita untuk melakukannya. Dan ini juga menjadi semangat dan motivasi bagi Bapak Ibu ketika dipercayakan nantinya mungkin jadi liturgus, doa persembahan, pembacaan Alkitab, atau apapun itu, song leader kah, atau apapun itu yang dipercayakan ambil bagian dari pelayanan. Seharusnya tidak ada lagi kata aduh karehelu, dia bahanyi, dan seharusnya siap saya melayani. Walaupun saya penuh kekurangan, tetapi saya mau menjadi pribadi yang belajar. Sanggup atau tidak Bapak Ibu mengatakan hal yang seperti itu? Karena kenapa Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak membiasakan diri kita, bujur dia. Oleh sebab itu, percaya saja kalau kita sudah dipilih untuk ambil bagian dalam bertugas, berarti Tuhan percaya kita mampu, Tuhan melihat potensi kita. Asal kita mau dengan ketulusan dan kesungguhan hati kita untuk ambil bagian dari pelayanan. Dan juga bagi Bapak Ibu ketika melihat rekan-rekannya dalam pelayanan, elak nantawe. Kalau ada kekurangan, kalau ada ketidaksempurnaan, yang namanya manusia ketika ia belajar untuk ambil bagian dalam pelayanan, tidak langsung 100% sempurna. Uluh jadi profesional pun pasti tidak selalu sempurna dia melakukan pekerjaannya. Nah, sebab itu bagi yang melayani ataupun yang mendengarkan atau yang melihat pelayanannya, bagaimana bisa saling menghargai dan menghormati, sehingga ketika orang ambil bagian dalam pelayanan, ia tidak minder, ia tidak merasa ia kurang. Karena kalaupun kita yang menertawakan pun belum tentu kita bisa, bujur ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu biarlah firman ini memberi semangat atau motivasi bagi kita. Nantinya bagi Bapak Ibu, amun kare dipercayakan intih jadi liturgus, jadi kare pembacaan Alkitab ataupun doa persembahan atau apapun, ambil bagian song leader segala macam, ambil bagian dalam pelayanan, tidak ada lagi seharusnya kata-kata tidak bisa kare helu, tetapi harus kata siap melayani dan saya siap belajar. Siap Bapak Ibu mengatakan hal seperti itu? Siap? Iya, amin. Semoga tidak hanya sekedar kata-kata siap, tetapi sungguh-sungguh betul-betul bisa dipertanggungjawabkan perkataan siap melayani tersebut. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Dipersilahkan bersaat terus sejenak sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih setiamu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, keselamatan. Sampai saat ini Tuhan tetap berikan bagi kami, bahkan napas kehidupan masih Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga melalui semua itu Tuhan, sepantasnya lah Engkau menerima setiap ungkapan syukur dan terima kasih kami. Atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Dan begitu pula kami boleh diperdengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu dan menjadi sia-sia, melainkan menjadi penyemangat bahkan motivasi bagi kami untuk siap sedia ambil bagian untuk melayani Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dipercayakan Tuhan bagi kami. Meskipun kami menyadari Tuhan, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa kurang percaya diri karena berbagai macam alasan. Tetapi biarlah kami boleh belajar melalui murid-murid pertama yang boleh dipanggil Tuhan. Ketika mereka dipilih dan dipanggil Tuhan,
mereka siap segera untuk mengikuti dan ambil bagian pelayanan bagi Tuhan. Dan biarlah itu pun boleh kami lakukan, laksanakan dalam kehidupan kami, ketika kami dipercayakan dan dipilih bahkan dipanggil Tuhan untuk ambil bagian melayani Engkau melalui hal apapun yang boleh dipercayakan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk melayani, siap untuk belajar, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau memilih kami, Engkau pula yang memampukan kami. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh mampu melayani Engkau dengan ketulusan dan kesungguhan hati kami. Dan biarlah pelayanan kami pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas cita kasih-Mu. Begitu pula pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu dimanapun ada dan berada, terkhususnya di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati sehingga tetap menjadi tempat bahkan sarana kesaksian yang baik bagi sidang jemaat Tuhan, sehingga di dalamnya ada persekutuan yang indah yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan warta keselamatan boleh senantiasa diberitakan bagi setiap orang. Dan begitu pula bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, siapapun kami yang dipakai Tuhan, apapun tugas tanggung jawab kami, baik tapikaris, penatua diakon, penginjil, guru SHM, guru agama, bidang kategorial, song leader, pemain musik, operator LCD, siapapun kami yang boleh dipakai Tuhan, ketika kami ambil bagian untuk melayani Tuhan, biar Tuhan pula yang boleh memampukan kami untuk melakukan pelayanan kami yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun kami menyadari Tuhan banyak keterbatasan kami, kekurangan kami ketika kami melayani Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang boleh memampukan kami, menguatkan kami sehingga kami sungguh-sungguh mampu melaksanakan setiap pelayanan kami dengan baik. Dan biarlah setiap pelayanan kami Tuhan itu pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan begitu pula pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memampukan kami sebagai sidang jemaat Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan gereja, begitu bersaksi, bersekutu dan melayani sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula pada saat ini ya Tuhan, mari Kau berkati kehidupan keluarga Kristen-Mu di tempat ini, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga mereka dimampukan menata membina kehidupan keluarga mereka dengan baik, membimbing, mendidik anak-anak mereka dengan baik. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan, harapan, perencanaan mereka, sawah ladang kebun mereka Tuhan Engkau berkati. Anak-anak terkasih mereka pun Engkau berkati, baik yang dalam masa tumbuh kembang pendidikan ataupun dalam pekerjaan Engkau berkati, sehingga masing-masing mereka boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka, dalam setiap langkah juang mereka, dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan begitu pula pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran ataupun pernikahan pada minggu-minggu ini. Biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, kemampuan, keselamatan, bahkan umur yang panjang. Memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab, harapan, perencanaan. Memberkati masa tua, memberkati masa tumbuh kembang, masa pendidikan, bahkan pekerjaan. Tuhan Engkau berkati. Bahkan kehidupan rumah tangga mereka pun Tuhan berkati dan sertai, sehingga kerukunan, keharmonisan itu pun boleh nyata adanya. Begitu pula bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, permasalahan ataupun beban yang berat. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan, menopang kami, sehingga kami tetap dimampukan melewati berbagai macam perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Dan ajarkan kami dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan saja di dalamnya, karena Engkau satu-satunya penolong yang sejati, sahabat yang setia, yang boleh menguatkan, menopang kami, bahkan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Dan begitu pula pada saat ini ya Tuhan, di mana bersama dan ibadah pada hari ini, kami juga boleh bersama-sama merayakan hari teknik IKE. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap orang yang boleh ambil bagian dalam bidang tekniknya Tuhan, sehingga mereka pun boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kepujian kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan, terkhususnya untuk mendukung kemajuan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Dan begitu pula pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami. Biarlah persatuan kesatuan boleh nyata adanya, bagi para pemimpin-pemimpin kami dimampukan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, bijaksana, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula hidup dan kehidupan kami, tugas tanggung jawab akan pelayanan kami 1 minggu ke depan ini. Biarlah kami boleh menyerahkan semua itu di dalam pertolongan Tuhan saja.
Ini seruan kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama anak Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.